Siapa yang menyuruh mengganti Bayangkara yang menjaga kaputrenku? Gusti Prabu sendiri, Gusti Ratu. Hamba kurang mengerti. Kenapa harus diganti dengan pasukan baru yang dipimpin para Dharma Putra? Saya minta, kembalikan para Bayangkara menjaga kaputren. Tapi bagaimana dengan perintah Gusti Prabu? Andika seorang Manggala Bayangkara. Bagaimanapun, tetap harus bertanggung jawab atas keselamatan keluarga raja. Kami hanya percaya kepada kalian. Ampun Gusti Ratu. Hamba akan merundingkan lebih dulu hal ini dengan Gusti Prabu dan Tuan Halayuda. Halayuda? Kenapa dia jadi begitu penting? Dia penasihat raja, Gusti. Aku tahu. Tapi punya hak apa dia pada masalah keamanan keluarga raja? Katakan kepada mereka semua. Ini permintaanku. Baik, Gusti Ratu. Kalau Cakradhara ataupun Kudamerta sampai tertangkap dan dihukum oleh Sang Prabu, saya khawatir bisa terjadi ketegangan dengan Tumapel, juga Wengker. Bahkan mungkin bisa terjadi perang dengan mereka. Gegabah, benar-benar tidak memakai otak. Apa yang ada di kepala Halayuda? Semuanya serba rahasia, Gusti Pati. Serba keruh. Sangat membahayakan suasana seperti ini. Kita harus bicarakan hal ini dengan Gusti Prabu. Kalau Gusti Prabu menolak saranku, mungkin aku akan mengundurkan diri sebagai Mapati. Apa perlu sejauh itu, Gusti? Saya menduga suasana gerah seperti inilah yang diinginkan Halayuda untuk menyingkirkan orang-orang yang dia anggap sebagai batu sandungan dari cita-cita besarnya yang tidak bisa kita tebak. Dan salah satu orang itu adalah Gusti Pati sendiri. Terima kasih, Kamadano. Hampir saja aku terbawa gendang yang dibunyikan Halayuda. Kita harus segera mengundang Rakian Tumenggung, Rakian Rangga, dan undang juga Manggala Bayangkara, serta Rakian Demung. Karena ini ada sangkut pautnya dengan kerumah tanggaan istana. Tidak ada hakmu untuk mengganti seenaknya Bayangkara yang menjaga keputren, Halayuda. Maaf, Gusti Ratu. Ini sebenarnya cuma... Kamu itu bukan siapa-siapa, Halayuda. Jadi jangan sok mau kuasa. Maafkan saya, Gusti Ratu. Baik. Dengarkan sabdaku. Mulai saat ini, keamanan Kaputren, baik Kaputren Ratu maupun Kaputren Putri, kembali diserahkan pada pasukan Bayangkari Raja. Tapi untuk sementara, dalam keprabon, tetap pada pasukan Tanda. Baik, Gusti Prabu. Ibunda juga ingin mendengar sabdamu tentang Tribuana Tunggadewi dan Dyahwiyat. Kapan mereka bisa berangkat ke Kahuripan dan ke Wengker? Saya belum memikirkan itu, Kanjeng Ibu. Meskipun keamanan Kedaton dan Kaputren sudah dikembalikan kepada pasukan Bayangkara, tapi kita harus tetap waspada terhadap tindak tanduk Halayuda dan para Dharma Putra. Waktu itu memang tampaknya Halayuda agak terpukul. Cuma kita semua sama-sama tahu bahwa Gusti Prabu sangat tergantung kepada Halayuda. Artinya, bukan tidak mungkin kebijakan itu akan kembali berubah. Sebenarnya sangat penting kita bicarakan adalah sikap kita semua terhadap keinginan para pasukan di bawah Dharma Putra untuk menangkap dan menghukum Pangeran Cakradhara dan Pangeran Kudamerta. Maksudmu? Sangat berbahaya kalau sampai Pangeran Cakradhara dan Kudamerta ditangkap. Akan terjadi pemberontakan di Tumapel dan Wengker, dan sangat mungkin bisa memicu daerah bawahan yang lain untuk bergolak. Masalahnya, kenapa tiba-tiba Gusti Prabu menjadi begitu keras kepada kedua adik putrinya? Padahal beliau juga tahu bahwa mendiang Gusti Prabu Jayawardana telah menjodohkan mereka. Wacana, desas-desus bahwa Gusti Prabu juga mencintai kedua adiknya yang cantik itu dan mau memperistri mereka. Jangan sebarkan desas-desus itu, Manggala. Bagaimanapun, ini menyangkut nama baik raja kita. Tentu saja. Tapi ini benar-benar dilihat oleh salah seorang anak buah saya sendiri, Kakang Pati. Bisa saja cerita itu benar, tapi tetap semua itu hanya siasat. Yang saya maksudkan adalah, semua yang dilakukan Gusti Prabu adalah cara halus, supaya kedua adiknya itu
tidak berani berhubungan dengan pangeran manapun juga. Apa keuntungan Gusti Prabu melakukan kekejian seperti itu? Sebenarnya ini ungkapan kecemasan seorang penguasa kepada sesuatu yang dianggap membahayakan tahtanya. Dalam hal ini, calon suami kedua adiknya. Masalahnya, seberapa jauh pengaruh Halayuda dalam pemikiran itu? Kemungkinan Halayuda menakut-nakuti Gusti Prabu. Kalau kedua putri itu akan mendapatkan jodoh seorang pangeran yang kuat dan suatu saat bisa memberontak dan merebut kekuasaan dari tangan sang Prabu. Iya, masuk akal. Barangkali nasihat keblinger itu mampu mempengaruhi pikiran Gusti Prabu. Dan mereka pasti akan mati-matian mengejar Cakradara dan Kuda Merta. Bagaimanapun, pengiriman tentara untuk menangkap Pangeran Cakradara dan Kuda Merta akan menimbulkan mara bahaya. Dan pasti akan mengganggu ketenteraman negeri ini, Nanda Prabu. Kecuali kalau memang Nanda Prabu menghendaki perang dengan negeri bawahan. Jadi, kita biarkan saja orang yang lancang berani memasuki kaputren putri raja, Kakang Nambi? Apa itu tidak menginjak-injak harga diri negeri kita? Masalahnya, apakah kita siap kalau harus menghadapi negeri bawahan yang akan berontak? Terutama, Brewongker dan Tumapel pasti akan melawan. Kalau Pangeran Cakradara dan Kuda Merta kita sakiti, bahkan mungkin beberapa negeri bawahan lain pun akan bersatu melawan kita. Saya kurang tahu soal siap atau tidaknya. Itu urusan Rakrian Tumenggung dan Rakrian Rangga. Urusan saya adalah hanya menjaga kewibawaan keluarga Kedaton. Bagaimana kesiapan Paman? Perang bukan sekedar tawuran, Gusti Prabu. Yang harus kita pikirkan adalah seberapa besar dana yang disediakan Majapahit untuk menggelar perang. Apa harus jelimet seperti itu? Tumapel dan Wengker bukan apa-apa dibandingkan keperkasaan pasukan Majapahit. Sangat berbahaya kalau kita berani meremehkan kekuatan lawan. Sikap seperti itu membuat kita tidak waspada, Tuan Halayuda. Kalau kita mau menang, semua hal harus kita pikirkan secara lengkap, sampai yang sekecil-kecilnya. Antara lain adalah biaya. Sebab kalau perang sudah dimulai, siapapun sulit untuk memperkirakan kapan harus diakhiri. Kami menunggu keputusan Gusti Prabu, sebab kami tidak ingin Majapahit akan menelan kekalahan hanya karena kita tidak siap. Berapa orang yang dikirim Paman Halayuda? Sesuai dengan sabda Gusti, 200 orang. Tapi dibagi ke beberapa jurusan. Tarik kembali mereka. Baik Gusti Prabu. Saya setuju dengan pendapat Rake Kanuruhan. Tuan Halayuda cenderung meremehkan segala persoalan. Meskipun pasukan kita cukup besar, apakah Kang yakin kita akan mampu menghadapi pemberontakan seperti yang dicemaskan Punambi? Kekuatan sebuah pasukan bukan hanya karena jumlahnya, tapi semangatnya. Ketulusannya membela negara, membela rakyat. Tapi saya melihat sekarang ini banyak prajurit yang sudah menjauhi rakyat, bahkan mengusir rakyat. Mungkin nilai-nilai pengabdian kepada negara sudah berubah menjadi pengabdian kepada harta benda. Sekarang ini saya melihat banyak prajurit yang menjadi pelindung para bandar. Bahkan ada prajurit yang menjadi bandarnya. Padahal mereka tahu kalau bisa merusak kehidupan rakyat. Ya, apa yang dilakukan Dharma Putra seperti Rapangsa, Rabanyak dan Rawadeng sangat mengecewakan. Mereka lebih suka menjilat kepada Gusti Prabu dengan mencarikan perempuan-perempuan cantik untuk pelampiasan sang raja. Seharusnya mereka itu kan jadi pelindung rakyat. Dengan sikap prajurit yang seperti itu, saya ragu. Apakah mereka masih memiliki keberanian dan kecemerlangan dalam menggelar perang? Artinya bisa saja kalah. Kalau misalnya Wengker dan Tumapel memberontak.
Ya, kemungkinan itu bisa saja terjadi. Kita lihat sendiri. Hampir tidak ada kerukunan di antara para petinggi Majapahit. Antara kelompok Patih Nambi dan di Halayuda. Yang selalu berlindung dalam kekuasaan Gusti Prabu. Selalu bertikai. Ayahanda Empu Sina sakit keras. Padahal saya harus menyelesaikan sampai tuntas masalah pengiriman 200 tanda yang disebar untuk menjebak Pangeran Cakradara dan Kuda Merta. Menurut saya, lebih baik secepatnya Kandapati menjenguk Paman Pranaraja ke Lumajang. Saya akan terus mendesak Halayuda menarik pasukan tanda itu. Ya, sekarang segalanya jadi terasa pelik. Kakang Samara dan Kidarpana Gusti Patih, mungkin ada berita penting. Ada berita apa lagi, Kakang Samara? Ampun, Dinda Patih. Gusti Pranaraja meninggal dunia. Kami akan langsung meneruskan perjalanan. Sebaiknya, salah seorang dari kalian meneruskan ke Kota Raja. Sampaikan berita duka cita itu kepada Gusti Prabu. Biarkan saya sendiri yang ke sana, Dinda Patih. Ganti kudamu supaya lebih kuat. Baik, Dinda Patih. Cepat cari kuda dan sapi pengganti, supaya kita cepat sampai di Lumajang. 10 tombak lagi, kita sampai pada tempat penukaran kuda. Ya. Hamba hanya diutus untuk menyampaikan berita duka cita itu, Gusti Prabu. Dan Gusti Patih sendiri langsung meneruskan perjalanannya ke Lumajang. Kirimkan utusan untuk menyampaikan bela sungkawa dariku kepada Paman Patih. Sebaiknya, Paman Halayuda sendiri yang memimpin. Dengan senang hati, hamba terima tugas itu, Gusti Prabu. Bagaimanapun, Patih Nambi adalah orang yang sangat berjasa kepada Majapahit. Demikian pun Mendiang Empu Sina, ayahandanya, seorang pranaraja yang setia kepada Mendiang Prabu Jayawardana.